Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi mau tune up, yaitu bagian blockhead ya, blockhead bit ESP. Yaitu kendalanya terutama untuk labnya tuh bocor-bocor terus, jadi kompresinya tuh hilang-hilang terus, penyakitnya seperti itu. Dan sang pelanggan meminta langsung dieksekusi aja. Oke, jadi ini udah kita bongkar untuk mesinnya seperti ini. Ini untuk bagian pistonnya. Dan ini untuk bagian kerak-keraknya, bagian in-X-nya, klep ya. Dan saya alangkah kagetnya itu bloknya seperti ini ya, berlumut. Ini kayak pernah kena oli palsu ya, berlumut dan kering. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan ya. Nih. Dan ini ciri-ciri kalau klep bocor. Ini kan kering ya teman-teman, lihat. Kering. Nih, saya kasihkan bensin di bagian manifold, lubang manifoldnya. Teman lihat, oh kelihatan basah ya, itu makanya kompresinya bocor. Masukkan bensin dari lubang knalpot, teman-teman lihat. Nah, rembes juga di sini ya, tuh rembes, dua-duanya rembes, tapi yang lebih parah bagian yang innya. Tuh lubangnya pada kotor-kotor banget, udah banyak kerak. Bagian manifold juga sama. Oke, ini akan kita tune up nanti ya, kita porting. Oke, alhamdulillah ini udah selesai kita bersihkan semua part-part yang kemarin kayak lumpur lapindo ya. Ini udah kita bersihkan, knock as dan gear knock, bagian pelatuk juga udah kita bersihkan semua. Dan seperti ini dia penampakan dari klep yang tadi yang bekasnya ya. Ini udah pada kerak-kerak kayak gini. Ini mau diganti aja, kata pemiliknya diganti aja karena juga udah lumayan agak tipis ya yang bagian innya. Jadi sekalian aja lah, sekalian bongkar. Jadi biar nggak dua kali bongkar, jadi diganti sekalian. Dan ini alhamdulillah untuk yang baru udah dipasang untuk klepnya. Dan untuk bagian lubang egg house-nya itu udah kita bersihkan ya, udah kita cunerin untuk membuang-buang bagian kotoran-kotoran yang menempel, dan udah kita poles juga bagian depannya. Pokoknya bersih ya, biar bersih dari kotoran-kotoran yang membandel. Oke, nah seperti ini penampakannya. Nah, mau kita tes lagi ya, karena sebelumnya kan itu rembes ya, rembes kalau dimasukin bensin. Ini mau kita tes lagi, kita masukin bensin dari lubang klep in ataupun ke klep X nya. Nah, kita masukkan dan teman-teman lihat, alhamdulillah di sini kering ya, kering tuh, nggak ada kebocoran. Alhamdulillah berarti berjalan dengan baik ya, seperti itu. Lanjut kita cek juga untuk bagian yang X nya ya. Ini kita pakai bensin ya, pakai bensin aja gampang ya teman-teman. Oke, lalu kita tes juga untuk bagian yang X nya, dan kita masukkan bensin dari lubang knalpot juga ya, seperti ini tuh teman-teman lihat. Alhamdulillah di sini udah nggak rembes lagi ya, karena waktu pas awal dimasukin bensin itu langsung keluar ya, bensinnya tuh langsung bablas ya, jadi langsung bocor, makanya kompresinya itu hilang total, hilang parah lah ya. Oke, lanjut kita mulai proses perakitan bagian blockheadnya, yaitu ada knock as, ada pelatuk ya. Jadi kita pasangkan semua. Lanjut kita pemasangan bagian pelatuknya. Di sini untuk pelatuk Honda ya, di sini pelatuknya tidak bisa dibolak-balik ya. Itu ada kodenya 1 atau I, dan atau ada lagi itu untuk X itu adalah A3 atau E ya, ada kodenya. Kalau yang E atau 3 itu bagian X di bagian knalpot, dan untuk bagian I atau angka 1 itu di bagian in ya. Jadi jangan sampai terbalik teman-teman. Oke, setelah bagian pelatuknya jangan sampai salah ya teman-teman, dan udah dipasang untuk bagian pelatuknya. Dan jangan lupa di setel lagi untuk bagian kerenggangan klepnya atau renggangan pelatuknya ya. Ini saya untuk bit ESP itu saya setel bagian in itu 0,15 seret ya, 0,15 seret.
tapi 0,10 itu masuk lega gitu. Jadi dapatnya itu di angka 0,12an lah ya, dapatnya segitu. Dan untuk bagian yang X-nya itu saya bikin 0,15 itu renggang ya, 0,15 itu lega, jadi bisa masuk. Jadi toleransinya itu dapat di 0,16 ya, 0,16 atau 0,17. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Tapi kalau untuk masalah selera sih tergantung teman-teman semua ya, mau lebih lebar juga boleh, mau lebih rapat juga boleh. Cuman kalau terlalu lebar nanti timbul suara ngericik ya, dan kalau seandainya terlalu rapat itu langsamnya tidak bakalan bisa normal karena terlalu rapat ya. Jadi tetap harus ada jeda celah gitu, apalagi kalau untuk motor injek itu dia sudah menggunakan dekompresi ya, dekompresi yaitu dimana dinamakan dekompresi itu untuk membocorkan kompresi untuk meringankan yaitu starter ya, starter motor itu sendiri. Jadi kalau nggak ada dekompresinya starter pun akan berat. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini saya setel untuk bagian yang X itu 0,15 lega, dan untuk yang in ya atau yang bagian manifold itu saya setel 0,15 seret ya, 0,15 seret, tapi 0,10 itu masuk lega, jadi dapatnya itu di angka 0,12 ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, lanjut kita mulai pemasangan bagian bloknya ya, yaitu bagian blok headnya ya. Jadi kita pasang untuk bagian penahan rantai keteng, dan udah kita bersihkan semua untuk blok-bloknya. Lanjut kita mulai pemasangan bagian blok headnya ya teman-teman. Dan lanjut kita mulai pemasangan gear knob, yaitu di bagian gear knob itu ada titik ya. Titiknya tuh menghadap ke depan lurus, sejajar sama baut penahan noken as ya. Dan ada garis juga, garisnya itu juga sejajar ya sama garis si blok tersebut. Dan posisikan seher itu berada di TMA ya, titik mati atas ya, titik mati atas. Dan noken as pun dia bisa posisikan top ya. Posisinya top itu dia dimaksud noken as itu bisa bergerak bebas ya, maju mundurnya itu diputar bolak-balik itu nggak ada yang nyangkut, berarti itu top. Lanjut kita mulai pemasangannya ya. Ingat-ingat teman-teman ya, ada titik di bagian gear knocknya atau gear rantai keteng itu ada titiknya itu menghadap ke depan lurus ya, menghadap ke depan atau mengikuti posisi baut pengunci noken as ya, seperti itu kalau untuk Honda Beat ya. Oke, setelah gear knock udah terpasang dengan presisi, dengan pas, lanjut kita putar untuk bagian tensioner atau penonjok ketengnya ya. Jadi kita kendorkan, dia akan menekan sendiri ke bawah ya, karena tadi kan kita kunci ya ke atas ke kanan, dia ngunci itu nggak menekan. Nah, kalau sudah bagian gear knocknya sudah terpasang, jadi tinggal kita kencangkan rantainya dengan cara yaitu mengendorkan memutar bagian tensionernya ya. Itu nanti rantai keteng itu akan tertekan oleh si tensioner, jadi jadinya tuh kenceng ya rantainya. Dan jangan lupa kita kencangkan untuk bagian baut gear knocknya ya, jangan sampai kendor, jangan sampai lupa loh ya. Kita tahan aja dari sebelah magnet menggunakan tangan, dan menggunakan kita putar, kita kencangkan menggunakan kunci T8. Oke, alhamdulillah ini udah terpasang untuk bagian gear knocknya dan bagian ketengnya. Nah, kita mau tes seperti apa kompresinya ya. Kita tutup menggunakan jari seperti ini sambil kita sela, sambil teman-teman dengarkan ya. Oke, alhamdulillah untuk kompresinya padat ya, gede. Dan kita mau tes untuk bagian olinya, pompa olinya. Tuh teman-teman perhatikan, ini olinya alhamdulillah naik dengan lancar dari lubang ini, dan berarti jos gandos. Lanjut kita pasang untuk bagian-bagian yang lain ya teman-teman. Dan jangan lupa kita tutup dulu ya, takutnya kemasukan baut ataupun apa ya.
Jadi untuk berjaga-jaga aja biar nanti kita lebih enak. Mulai kita perakitan bagian part-part yang lain, yaitu ada cover blok mesin ya. Jadi kita pasangkan semua yang tadinya ada ya, kita pasangkan lagi ke seperti sedia kala. Jadi seperti itu teman-teman ya. Udah terpasang semua untuk bagian mesinnya ya. Udah pasang semua. Ini lagi proses penginfusan ya. Penginfusan injektor. Alhamdulillahirrabbilalamin, udah selesai untuk pengerjaan satu buah Honda Beat ESP ya, yaitu dengan kendala utama kompresinya hilang ya. Jadi kompresinya bocor parah, motor juga susah hidup ya. Udah sempet ditembak menggunakan oli juga, tapi langsamnya naik turun gak stabil karena kompresinya bocor. Klepnya sudah lumayan agak tipis ya, jadi diganti dengan yang baru. Dan seal klep juga kita ganti ya, karena di sini udah mengalami keras. Tuh, keras. Alhamdulillah ini motor udah baik lagi seperti sedia kala ya, udah baik lagi ke jalan yang lurus. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mau kita tes dulu nelkan. Ini karena akinya sedikit tekor. Oh, ya, tekor akinya soak, jadi kita selak. Satu selahan juga langsung hidup ya, kita lihat. Oke, mesin alhamdulillah adem, halus. Alhamdulillah udah baik lagi ke jalan yang lurus ya. Motor udah sehat lagi. Oke teman-teman, seperti itu ya penyakitan utama dari motor Beat ESP ini ya. Ini motor abang ojol, tiba-tiba katanya tuh mati, dan dicoba dihidupkan di sela maupun di starter dia nggak hidup-hidup sama sekali. Dan ternyata kompresinya bocor atau klepnya bocor ya, karena udah banyak banget namanya kerak-kerak ya. Keraknya udah kayak kerak nasi. Oke, semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua ya, dan dapat dipahami. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga channelnya Kang Ojol Nyari Bras bisa berkembang lagi ya, saling berbagi pengalaman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.